Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita akan belajar bareng terkait dengan dunia pemrograman web ya. Nah, kali ini kita akan belajar membuat tabel dengan menggunakan Bootstrap. Nah, teman-teman, silakan buka Visual Studio Code-nya, kemudian open folder. Kemudian misalnya ditaruh di mana aja bebas saja ya, karena kita nggak pakai server kan, kita masih pakai hanya apa namanya HTML aja. Nah, misalnya kita buat folder baru misalnya YouTube misalnya. Oke. Nah, di folder YouTube ini saya select folder. Oke. Nah, kita sudah punya satu folder YouTube tadi. Nah, kemudian kita akan bikin satu file. Misalnya filenya namanya table.html. Oke, nah kita buat tabelnya. Jadi kita akan belajar table tapi dengan menggunakan Bootstrap ya. Title-nya membuat belajar table dengan menggunakan Bootstrap. Nah, teman-teman untuk Bootstrap sendiri nanti sebaiknya sudah belajar CSS sama belajar HTML ya untuk ke sini. Nah, untuk Bootstrap sendiri kita biasanya memakai getbootstrap.com, bootstrap.com. Nah, ini adalah situs dari Bootstrap-nya sendiri. Nah, kemudian kita butuh CDN. Jadi CDN ini yang kita butuhkan, CDN CSS yang saya butuhkan ini. Ini saya copy aja. Nah, kemudian saya taruh di sini CDN-nya. Paste. Alt set aja biar. Nah, ini seperti ini. Untuk CDN-nya sudah saya buat. Untuk ini dihapus juga nggak apa-apa ini. Nah, kemudian kita save aja. Kemudian kita membuat H3, membuat table dengan menggunakan Bootstrap. Oke, kita coba show preview dulu ya. Nah, saya juga sudah kasih tutorialnya di website saya sama blog. Nanti teman-teman tinggal lihat aja tutorialnya. Nanti saya share ke teman-teman semuanya. Oke, nah kemudian kita akan membuat, nah ini untuk tutorialnya sudah saya share ke website saya, sutrisnogaleri.com. Materi Bootstrap menggunakan table dengan Bootstrap 5. Oh ya, teman-teman yang mau belajar online via Zoom setiap Senin malam untuk front-end web developer nanti akan belajar HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, dan juga React.js. Nanti bisa ikut kelasnya setiap Senin malam jam 20 sampai jam 21. Nah, untuk awal mulainya rencananya awal Agustus 2026 sekitar tanggal 3 ya. Oke, jadi nanti ada free rekaman, ada bebas mengulang, ada grup diskusi WA, kemudian cocok untuk pemula karena kita akan belajar dari nol nantinya. Nah, kemudian ini untuk bootstrap-nya, CDN-nya tadi yang sudah kita buat, kemudian table-nya kita buat. Nah, oke, kita akan membuat table, nanti ada kelas kontainer dulu. Nah, kita buat di sini, kita div dot container. Nah, jadi kita buat kelas kontainer. Kemudian di kelas kontainer itu kita buat tabelnya. Table. Nah, tabelnya kemudian ada tr, berarti tabel row ya, atau barisnya. Kemudian th, kita buat name. Kemudian th, nama mahasiswa. Sama satu lagi th, alamat.
Nah, ini TR lagi, kemudian TD, NIM-nya bebas aja begini. Kemudian TD lagi, misalnya Sutrisno. Kemudian TD lagi, Cilengsi. Oke, nah ini saya copy aja ini ya, biar nggak capek nantinya. Saya copy, kemudian paste, paste, paste. Oke, kita sudah punya data seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan kontainernya MT 4 misalnya. Margin topnya kita tambahin di sini nah kemudian kita tambahin juga eh, di H3 kelas text center biar ke tengah. Oke. Kemudian, nah kelas-kelasnya yang ada di tabel itu apa aja? Jadi nanti ada tabel kelas. Nah, kelasnya ini table misalnya kita buat table, kemudian ada table strip. Saya lupa tuh. Oke, begini. Table strip. Jadi nanti ada garis-garisnya seperti ini. Nah, ini selang-seling gitu ya. Table strip. Kemudian kita buat misalnya table duck misalnya. Nah, ada table duck. Oke, berarti tabelnya hitam gitu ya. Tadi kan ada duck, ada success, ada primary, ada secondary. Kemudian ada table hover. Hover. Nah, berarti hover setiap kali kursor di atasnya nanti dia akan berubah seperti ini. Kemudian ada table border. Border. Oke. Nah, jadi dia ada bordernya. Kemudian kalau tanpa border berarti bordernya tambahin less. Nah, jadi dia tanpa border. Oke, table kecil. Nah, table SM berarti small ya. Nah, tabelnya jadi tabel kecil. Nah, ini tabelnya kecil. Kemudian kita bisa menggabungkan beberapa kelas tadi. Contoh, table strip misalnya. Strip, terus tambahin table hover. Nah, tambahin table apalagi ya tadi ya, border. Nah, jadi ada 3 kelas di sini. 3 table ya. Nah, ini ada strip, kemudian border, dan lain-lain. Kemudian misalnya yang ada di sini di atas kita buat kelas table duck misalnya. Table duck. Ntar, kok nggak mau. Kelas table duck. Atas ini. TR kelas table duck. Oke, seperti ini. Kelas table duck. Saya lupa tadi saya nulis apanya. Kok nggak berubah ya? Saya cek lagi. Kelas table duck. Sudah benar ya? Oke, sip. Nah, ini untuk yang baris pertama ya. Kemudian misalnya nih baris kedua, kelas table primary. Oke, kelas table primary harusnya berubah. Table primary. Ini saya hapus dulu deh. Nah, oke. Di sini sudah berubah table primary yang di sini. Kemudian misalnya yang untuk yang
apa ya? Tabel sukses misalnya yang di sini. Kelas, tabel sukses. Oke, nah ini sudah ya, sudah berubah ya. Oke, double warning dan lain-lain itu ada banyak lah gitu. Nah, kemudian kita juga bisa nambahin misalnya tabelnya responsif gitu ya. Table responsif. Jadi kita bikin div div aja di sini. Eh div dot table responsif. Enter. Oke, kemudian ini kita cut aja. Kita cut, taruh di sini, paste. Oke, maka dia nanti akan responsif kayak gitu untuk di HP dan lain-lain. Nah, nah, jadi cakep ya. Jadi dia menyesuaikan langsung. Nah, oke, tidak ada yang kepotong sama sekali. Oke, saya rasa itu untuk belajar kita terkait dengan table. Silakan yang mau privat dengan saya, baik online atau offline, bebas. Silakan. Atau bisa ikuti kelas online ya. Setiap minggu Senin malam. Itu kelas hemat banget itu. Nanti bebas mengulang sampai bisa dan insya Allah akan terus-terusan ada materinya selama saya bisa. Oke, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.